Kakak laki-laki, uang ini membeli makanan naklah. Hai, pemuda, MMH, masih cukup baik hati ya? Baik hati ada gunanya, masih cacat juga kan? Saya rasa tidak begitu. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan meremehkan pemuda yang miskin. Saya lihat nasibmu bersinar. Ini adalah saat-saat perubahan arah. Ini adalah tanda peruntukan yang baik. Oh, kita ada jodoh. Buku ini, kakek, aku berikan padamu ya. Kalau ada waktu, bacalah. Mungkin ada kejutan. Baiklah, anggap saja untuk mengusir bosan saat waktu berlalu. Anak muda, 1 bulan lagi kamu akan bersyukur padaku. Buku ini ditulis dengan cukup lengkap. Kedokteran, kedekut, dan feng shui semuanya ada. Kalau saja ini benar. Menggunakan kekuatan eksternal untuk merangsang keringat darah. Teracun, lihatlah. Dapat membantu hantu. Memaksa pasien yang awalnya tidak sadar. Kemudian menggunakan metode rahasia untuk melakukan perawatan selama masa kehamilan. Akan sembuh. Sekarang saya bahkan percaya pada hal ini. Sungguh menghindari kekacauan. Ini benar-benar sudah sembuh. Saya ingin memberitahu kabar baik ini kepada Jiao Jiao. Jika Jojo tahu bahwa saya bisa berdiri, pasti dia akan senang. Mata seperti air musim gugur, wajah seperti bunga peach yang bergetar. Kenapa kamu kembali? Panggil dia sayang. Siapa? Kecil. Kamu bilang Wang Gepeng ada di sini. Oh, siapa yang kau pikirkan? Ternyata suami cacatmu. Waktu ini, kalau bukan karena Wang meneguk minuman, kau pikir makananmu. Meskipun miskin, tidak bisa apa? Tidak bisa seperti ini? Bagaimana aku bisa makan? Oh iya. Bukannya kamu punya teman sejak kecil yang selalu bersamamu? Mengapa kamu langsung baik-baik saja ketika melihat kakimu pincang? Wang Li dekat dengan saya. Ayo. Ini bukan ucapan Wang Go. Di sini tidak tepat. Kamu lihat, Jiao Jiao tidak memandang rendah padamu. Malu karena sebuah dosa. Bagaimana kamu bisa punya wanita di luar sana? Kamu membuatku ketakutan. Kamu baik-baik saja? Baik. Kamu baik-baik saja, cacat. Jangan menantang kesabaranku. Kalau bukan karena ibumu ini, si tua ini sudah mencuri tulang belakangmu. Aku sudah cerai sama kamu sejak lama. Kamu, apa sih kamu? Aku kasih tahu ya, sebaiknya kamu anggap saja tidak melihat apa-apa. Aku masih bisa baik hati. Seperti merawat anjing, kalau tidak. Ayo pergi. Kak Wang. Kawan, kamu sangat jahat. Sampai-sampai membuat orang lain merasa baik. Kamu. Dokter kami bilang, bagaimana cara menulis jurnal dan menyembuhkan kakiku sendiri. Dokter, cepat datang. Cepat datang, tolong. Cepat bantu aku. Ah tolong. Ai Ziang. Dokter, apa gunanya? Dokter, warna malam ini ungu. Mata terasa ini adalah tanda keracunan. Ayo, pindahkan. Jangan tekan. Pasienmu adalah banyak pembunuh. Dengan cara ini,
Kamu hanya akan mempercepat penuaan dia. Bukan hanya kamu yang cacat yang tahu pengobatan. Jangan menghalangi urusanku di sini. Kamu yang cacat berani mengaku sebagai dokter hebat. Kalau kamu mampu, sembuhkan kakimu dulu ya. Betul kan? Haha. Aku hanya memberikan saran. Pergi ke tempat yang lebih sejuk. Jangan mengganggu saya menyelamatkan nyawa orang. Apakah kau bisa membayar nyawa seseorang? Jangan malu-malu di sini. Hei, apa ini terjadi? Hei, apa yang terjadi? Hei, ini tidak akan menyebabkan nyawa seseorang hilang. Semua salahmu mempengaruhiku. Sampai-sampai aku menyadari kesalahan. Aku hanya memberimu saran saja, bahwa kamu mempengaruhiku, sampai merenggut nyawa. Hari ini aku akan memberitahumu tentang sesuatu. Guru, orang ini jelas-jelas terkena heat stroke, tetapi cacat ini tidak bisa dipengaruhi oleh racun. Aku salah menekan titik renang orang karena racun. Sebagai seorang pemberontak, inginlah tetap teguh dalam keyakinanmu. Bagaimana mungkin mudah dipengaruhi oleh orang lain? Dan kamu, pemuda ini, ketika menjadi dokter, jangan membuat keributan. Ini dasar dari etika moral, loh. Tapi dia jelas-jelas sudah keracunan. Jelas-jelas dia salah mendiagnosis. Meski kamu lumpuh, kamu juga mengaku tahu medis, ya? Jelas-jelas kamu di sini untuk mencuri dan membunuh. Jelas-jelas kamu telah merugikan orang lain. Aku katakan padamu, aku sudah putus pendirian. Iya. Bagaimana mungkin kamu, sama seperti yang dikatakan orang di kursi roda ini? Dokter muda ini bahkan tidak sebaik penyandang disabilitas. Sial, tidak masuk akal. Tidak mungkin. Dan racunnya sudah terlalu dalam. Perlu dibawa ke rumah sakit. Mengganti darah harus memanggil ambulans, kan? Pak, ambulans datang paling cepat 10 menit lagi. Ini tidak cukup waktu. Ini, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan sisanya kepada takdir. Iya, kakek. Saya mohon padamu. Pasti ada cara lain, kan? Begitu saja. Tolonglah. Dalam terapi Dewa Tai terdapat metode menyelamatkan dunia. Lalu apa gunanya menyelamatkan lagi? Aku menyelamatkan orang? Hehe. Berdasarkan apa? Apakah kau mengerti tentang kedokteran? Seorang pincang seharusnya juga memeriksa dirinya sendiri dan melihat betapa tidak berdayanya dia. Dia sendiri cacat. Kaki sendiri saja tidak bisa sembuh. Kamu masih ingin menyelamatkan orang lain. Match, jika kamu berbuat seperti ini, anak ini sepertinya tidak akan bertahan lama. Tidak usah memanggil Sudaofu, kan? Biarkan dia terus menyebar. Dia tidak akan sampai ke ambulans. Anak, aku tanya, apakah kamu bisa? Aku lihat kamu hanya berantakan di sini. Aku bilang ya, hari ini kalau tidak bisa sembuh, aku akan bunuh kamu. Diam. Kalau ada yang meninggal, aku yang ganti rugi. Bagaimana kamu akan mengobati? Tukar darah suami. Tukar darah suami. Transfusi darah. Syaratnya terlalu ketat. Dan hampir punah. Nah, anak muda, ini bisa merenggut nyawa seseorang. Jangan main-main. Saya akan mendengus. Hanya dengan kamu. Hari ini tanggal 8. Energi darah dan kekuatan mistik bertemu dalam pengawasan. Ibu mengalami kekurangan energi. Kekhawatiran mempengaruhi kekuatan. Jangan pikir kita akan percaya hanya karena kamu bicara omong kosong. Lalu apa? Kata kultus juga dapat dipelajari selama 5 detik. Tunggu, aku akan membantumu. Bukan darah hitam kalau gagal. Hahaha. Seorang penipu jalanan penyandang disabilitas berani menyembuhkan orang lain. Bagaimana sekarang? Orangnya sudah tidak bisa lagi. Membunuh tidak, hanya merugikan. Sudah cukup kejam hatinya. Tidak seharusnya. Buku memang ditulis seperti itu. Anak muda tidak bisa hanya membaca beberapa buku medis. Atau beberapa artikel di internet lalu bisa sembuh. Ternyata berhasil. Tidak mungkin. Seorang penipu. Pasti hanya kebetulan. Guru, diamlah. Belum minta maaf ke dokter kecil? Guru kita ini hanya penipu jalanan. Jika tidak karena dokter kecil, hari ini kau sudah membunuh seseorang. Tahu tidak? Masih belum sadar? Dokter kecil, maaf. Oh, cucu, keterampilanmu dalam berobat cukup baik ya. Hanya saja hari ini kebetulan. Kau datang ke klinik kami hari ini. Hanyalah lewat sini saja. Lewat sini saja. Hahaha. Kakak, jangan pergi dulu. Kami kakak sudah belanja sayuran, kita masak dulu makanannya. Apa kita? Bisakah kami meminta ibu saya untuk melayani Anda? Sia-sia. Wah, betapa beruntungnya gadis kecil nakal ini.
jangan terlalu jauh. Aku masih di rumah. Dan bagaimana jika aku di rumah? Aku peringatkanmu. Mulai hari ini, Wang gak akan tinggal di sini. Setelah ini, semua pekerjaan rumah dan memasak akan kau tanggung. Iya, benar. Kalau begitu, bagian sewa rumahmu tidak perlu dibayar, ya? Hehehe, tidak perlu. Kau bilang apa? Apakah kau masih menganggap dirimu manusia? Kurangnya omong kosong, cepat pergi dari sini. Keluar. Ahem. Wang gehaha. Kau ini anjing. Segera aku pecahkan. Aduh, haha, sakit jatuh ya. Aduh, kau tidak apa-apa kan? Aduh, saya bilang Chen Bin, jangan terlalu bersemangat ya. Hehe, inilah saya. Kalau ketemu orang lain, saya juga tidak setuju kalau setiap bulan gratis sewa. Kan sayang? Saya bunuh kamu saja. Aduh, kamu itu cuma sampah. Kamu ngapain sih? Aduh, Li Jiao, sudah, jangan dipersulit ya. Kalau kamu berperilaku baik ke depannya, saya bisa pertimbangkan untuk memberikan 1 hari gratis setiap bulan. Tapi saya tidak tahu apakah kamu baik-baik saja di bawah sana. Hahaha. Apakah kamu tidak takut karma? Pasukan makanan anjing ini? Kalau tidak, tinggal sini dan kerja dengan baik untuk saya. Atau pergi saja. Pergi. Baik. Pergi saja. Aku, Ceni, bahkan jika mati kelaparan, tidak akan makan makanan sisa kalian. Sepotong nasi. Saudaraku, Mama didiagnosis kanker stadium akhir. Apakah kamu masih punya uang? Kanker stadium akhir. Aku sudah menjual semua yang bisa dijual di rumah. Tapi masih belum cukup. Ibumu kanker stadium akhir? Ya, tidak bisa. Ibu sudah seperti ini. Jika dia tahu aku bercerai, pasti dia tidak akan kuat. Dan aku ingat buku tentang terapi kesehatan kaisar memiliki metode untuk mengobati kanker. Aku juga harus punya tempat untuk mempelajarinya dengan baik. Nah, tunggu dulu. Saudara Chen Ming. Ini, ibumu sekarang sudah stadium akhir kanker. Datang ke sini, ada beberapa ribu yuan. Ambil ini untuk ibumu berobat. Aduh, Wang Ge, kamu benar-benar orang baik. Begitu dermawan, cepat ambil uangnya dan pergi. Uang ini cukup untuk ibumu membeli beberapa kotak obat. Ayo. Hahaha. Chen Bin, adik, sangat maaf, saya tidak sengaja. Potong sendiri saja ya. Kak Wang, orang itu punya sedikit keahlian. Ah, Kak Wang, suka sekali, pelan-pelan. Apa? Sekarang masih. Di kota ada orang. Shenzhou. Menurut buku medis yang dikatakan, hari ini, Yuan Gong seharusnya bisa berdiri dengan susah payah. Namun, metode pengobatan kanker sangatlah sulit. Saya masih belum bisa memikirkan solusi. Apa yang harus kita lakukan? Aduh, saya bilang saudara, kamu tidak perlu berpikir sejauh itu kan? Kamu ini mau benar-benar berusaha mencapai keabadiannya. Apa barang aneh ini yang dikembalikan kepadaku? Kakimu ternyata sudah sembuh. Ah, aku benar-benar bisa berdiri. Aku terlihat seperti orang normal. Tapi masih butuh waktu. Ternyata karena si kepala besar. Aku benar-benar berpikir dia bisa berdiri.
Apa yang kau tunggu? Buruan kembali ke dapur dan masak. Kau dengar tidak? Suatu hari nanti aku akan membuatmu menyesal. Oh, bagaimana bisa kau bernapas panjang-panjang begitu? Aku ingin pergi ke anime. Kau terus bilang, roll, roll. Oh, jangan terus maju. Tas sekolah ada di sana. Cepat masak saja. Pergi beli sayur hahaha. Tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Hei, maaf, maaf, maaf. Temanku terburu-buru ke rumah sakit, jadi melihatnya agak terburu-buru. Kamu baik-baik saja? Ah, jika kalian terburu-buru ke rumah sakit, kalian sebaiknya pergi cepat. Aku tidak apa-apa. Ada apa? Xiao-xiao, wajahmu pucat. Kekurangan energi dan rahangmu memerah. Efek nyeri haid. Kamu pasti punya penyakit kandungan. Ya, kamu bilang apa? Hei, bajingan. Kau cari masalah ya? Tidak, tidak, tidak. Aku hanya sedikit lebih sopan. Aku bilang begitu karena melihat wajah temanmu. Melihat wajah itu menipu. Kan? Kalau menipu, setidaknya lakukan dengan baik. Ya, pengobatan tradisional Tiongkok bahkan tahu cara memeriksa nadi. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ada pengamatan dan pemeriksaan. Pengamatan ini sangat penting. Apakah temanmu setiap kali menjelang kedatangan kerabat selalu merasakan sakit seperti ini? Bagaimana kau tahu? Tanya saja temanmu. Seharusnya ini bukan pertama kalinya, kan? Setiap kali menstruasi, dia pasti merasakan sakit. Dan sepertinya kalian tidak menemukan solusi yang baik di rumah sakit. Ya, sepertinya begitu. Jika kalian mempercayai saya bisa mencobanya. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Saya bisa melihat dari wajahmu bahwa ada angin dingin di dalam tubuhmu. Perlu mengalirkan energi di perut untuk mengusir angin dingin dalam tubuhmu. Bajingan, kamu di sini menunggu orang? Apa kamu hanya ingin memanfaatkan situasi? Bukan, bukan. Ini adalah energi dingin terjebak di dantian. Hanya dengan melakukan akupunktur kali ini bisa langsung terlihat hasilnya. Benar, Xiao-xiao. Biarkan dia coba. Rasakan panasnya, bilang padaku. Xiao-xiao sepertinya sudah jauh lebih baik. Tapi sekarang sudah terasa hangat. Melihat penampilanmu yang tidak seperti dokter medis yang biasa, ternyata kau memiliki kemampuan. Kau berhasil lolos kali ini. Kenapa kau menatapku? Ada sesuatu di wajahku? Bingkai cerminnya hitam. Perhatikan hal itu. Mungkin ada hal lain. Apa maksudmu? Memuji Abiu saja membuatmu berani memukuku. Ya, aku sudah mengerti. Kamu hanya ingin uang, bukan? Ini $10.000. Jika kamu memuji aku. Mungkin jika mautku baik, aku akan memberikannya. Kamu benar-benar tampan, sangat tampan. Spesifik. Mata besar, tubuh bagus, kaki panjang itu. Itu apa? Itu sedikit kecil. Pemalang bau ini uang tidak akan kuberikan padamu. Bukan kamu yang menyuruhku mengatakannya. Lagi pula aku sangat membutuhkan uang. Uang ini kau anggap sebagai pinjamkan padaku. Aku bisa membuatkan surat utang untukmu. Aku pasti akan mengembalikannya. Xiao-xiao, jangan berisik. Jika dia membutuhkannya, berikan saja uangnya. Baiklah. Demi Yao-Yao yang membelamu. Anggap saja ini sudah disiapkan untukmu. Nama saya Cebin. Uang ini pasti akan saya kembalikan. Pria sejati harus berbicara dengan tegas. Siapa yang begitu jahat? Kamu terlihat sedikit gelap. Perhatikan baik-baik belakang ini. Mungkin akan ada hal buruk. Apakah benar-benar seakurat itu? Mama. Buku suci itu menyebutkan metode pengobatan kanker yang terlalu rumit. Aku belum bisa memahaminya. Tubuh Mama tidak kuat lagi. Sepertinya kita harus melakukan operasi dulu. Kenapa kamu? Kamu tidak mengatakan apa-apa? Masih bisa berpikir tentang aku? Kakak, kamu terlalu jauh. Apa aku terlalu jauh? Sebagai anak pertama, ibu sakit berat dan tidak memberikan uang sudah cukup. Sekarang bahkan tidak bisa merawatnya.
Bukan itu yang kuingat. Sekarang sudah jam berapa? Kamu datang pada jam ini. Kamu datang untuk makan, ya? Jangan ribut sebelum dia menjemputku pergi. Chen Bin seperti orang yang sudah sembuh lalu minum alkohol. Oh ya, Chen Bin. Mengapa Li Jiao tidak datang bersamamu? Apakah kalian berdua bertengkar? Ah, kami baik-baik saja. Ah, kamu sibuk dengan pekerjaanmu. Jangan ada masalah di akhir pekan. Hari ini baru saja menemukan 10.000 yuan. Langsung saya berikan kepada orang lain. Dompet saya. Dompet saya. Bukan saya bilang. Kak, jangan mempermalukan diri di sini. Ya, meskipun kamu punya dompet. Apakah ada uang di dalam dompet itu? Baru saja meminjam 10.000 yuan. Ini untuk mengirim uang kepada ibu. Dompet ini adalah yang kamu temukan, tusingan. Kakak, kamu keliru. Dompet ini dibeli oleh Chen Yuangang untukku. Kapan menjadi milikmu? Iya, kakak. Ini adalah yang aku beli untuk tusingan. Kamu salah paham. Dompet tusingan ini ada 11.000 yuan. Kamu pinjamkan 10.000 yuan yang baru saja aku pinjam. Sudahlah, kakak. Kamu juga tidak usah lihat dirimu sendiri. Waktu itu 10.000 yuan. Sekarang siapa yang bisa pinjamkanmu 1.000 yuan? Iya, kakak. Kamu tidak bisa seperti ini. Tidak boleh memberikan obat untuk ibu kita. Uang dibicarakan. Adalah milikmu. Chen Yan, tidak bisa. Dompet itu benar-benar milikku. Kak, ibu sakit kamu tidak mengeluarkan uang, itu sudah cukup. Kalian masih mau mengandalkan uang kami? Coba lihat apa yang kalian lakukan ini. Apakah kalian sudah gila karena kemiskinan? Kalian jadi bingung. Jangan bicara lagi. Jangan berisik lagi. Ibu tahu kalian malas. Aku tidak ingin menambah beban kalian. Uang ini, siapa yang punya? Ibu sudah tidak mau diobati. Aduh, sebelum ibu menutup mata hanya berharap. Keluarga ini hidup harmonis. Di luar, kalian bisa berdiri tegak dan menjalani hidup. Ibu sudah pergi, tapi seumur hidup sudah merasa cukup. Ibu, di dalam dan di luar rumah semuanya baik-baik saja. Silakan ibu tenang untuk berobat, ya. Masalah perceraian sebaiknya dibahas setelah kondisi ibu stabil. Uang ini siapapun tidak penting. Lagi pula semua ini untuk biaya pengobatan ibu. Aku punya teman yang jadi direktur di rumah sakit ini. Nanti aku akan minta mereka untuk menjaga ibu. Bagaimana kalau kita minta agar ibu dipindahkan ke kamar pribadi? Dengan begitu, kita bisa merawat ibu dengan lebih mudah. Baik, nanti aku akan menyapa dia. Coba aturlah satu untukku. Kakak juga jangan bilang kalau aku tidak memberikanmu kesempatan untuk menunjukkan diri. Mari kita bayar uangnya. Setidaknya hal kecil ini bisa dilakukan kan? Ibu, engkau yang pergilah. Hei hei. Dr. Chen. Tuan Zhao, kamu di sini ngapain? Haha, saya adalah ahli eksternal di rumah sakit ini. Kadang-kadang saya datang untuk pemeriksaan. Kali ini kita harus benar-benar berdiskusi. Di mana kamu belajar tentang transfusi darah tersebut? Dengan siapa kamu belajar? Benar, Xiao Fei, kamu di sini kenapa hari ini? Kamu juga datang untuk mengisi konsultasi? Ibu saya sakit. Dirawat di rumah sakit. Oh, nasib sulit diprediksi. Tapi di rumah sakit ini, hanya bisa berbicara saja. Jika ada kesulitan yang butuh bantuan, langsung saja bilang padaku. Jangan ragu-ragu. Zhao, sebenarnya aku ada satu permintaan. Aku ingin memindahkan ibuku ke ruang perawatan pribadi. Ruang perawatan pribadi? Oh, tidak masalah. Ini kartu namaku. Nanti kamu kirimkan namanya dan nomor tempat tidur ibumu padaku. Saya segera mengaturkan untuk perawat. Haha, terima kasih, Tuan Muda. Tidak masalah, tidak masalah. Kalian bersiap-siap sebentar. Pindah ke ruang VIP. Ibu mertua ada di ruang perawatan biasa ini. Tidak pergi ke ruang yang aneh itu. Itu butuh berapa banyak uang? Kamu tidak usah khawatir. Tinggal saja dengan tenang, ya. Aku dan kepala itu sudah akrab, ya. Tidak akan menghabiskan banyak uang. Menantu kali ini, ya. Mama dirawat di rumah sakit. Terima kasih padamu. Aduh, suamiku memang hebat. Tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa membantu. Apa yang dilakukan di sini? Sungguh mengganggu. Bu, sebenarnya penyakit ini adalah rencanaku. Anak. Orang harus jujur. Tidak boleh berbohong. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Iya, MA, kamu tahu situasinya kan? Semua orang masih belum tahu. Kamu bisa kenal siapa? Beberapa orang hanya berpura-pura kuat padahal lemah. Tidak ada tanda sama sekali. Berat badan tidak ada artinya. Aduh, kakakku, kamu masih belum tahu? Dia suka pamer tanpa persiapan. Aduh, ini masih suamiku. Sama seperti telah tinggal selama lebih dari 20 tahun. Lihatlah orang lain.
lihatlah putrimu. Menantu dan kalian semua jangan bicara begitu tentang kakakmu yang pertama. Dia pasti ada alasan dia sendiri. Oh, ya, ketua. Kali ini berkat Anda. Apakah Anda masih ingat dengan saya? Saya adalah Xiao Tu yang mengantarkan barang untuk kalian. Permisi. Siapa Bapak Chen Ning? Saya adalah... Direktur. Anda salah paham. Dia adalah seorang penyandang disabilitas. Apa yang Anda cari padanya? Kamu siapa sih? Bapak Chen Ning. Sekarang ada seorang pasien yang sangat membutuhkan transfusi darah. Tuan Zhao khusus meminta saya untuk datang ke sini. Mohon Anda untuk memberikan petunjuk. Oh, itu benar-benar anak saya. Itu benar-benar suara anak saya. Oh, benar-benar. Kalian mengira bahwa transfusi darah dapat dipahami oleh semua orang? Ya, saudara saya yang seorang penyandang disabilitas tidak mengerti apa itu transfusi darah. Apakah kalian salah paham? Sebenarnya saya memang ingin salah. Baiklah, saya akan pergi. Wusingan, itu kamu. Sepertinya ini salah paham. Dokter kecil, kamu datang juga. Lao Chen, penyakit gadis ini sudah ada harapan. Lao Zhao, inilah yang kamu maksud, seorang dokter kecil. Iya. Sejauh ini masih muda, apakah bisa? Hei, kamu masih meragukanku? Aku bisa menjamin dengan nyawaku. Hahaha, lihatlah yang kamu katakan. Memang sejak dulu pahlawan muncul di kalangan muda. Kali ini saya mohon bantuan Anda. Silakan, Direktur, Anda berbicara. Orang ini juga adalah putri seorang pekerja. Dia menderita juga keracunan kronis. Sangat sulit diobati. Saya telah mencoba banyak cara dan tidak berhasil. Hari ini, saya mohon Anda untuk melakukan pertukaran darah sekali lagi. Apa kamu mengenal mereka? Bisa dibilang mereka adalah dermawan saya. Nah, Direktur Zhao, kita tidak perlu banyak bicara. Sebenarnya pengetahuan teori saya masih cukup baik, tapi pengetahuan praktik saya masih agak tertinggal. Saya masih perlu bantuan dari Zhao. Tidak masalah? Tidak masalah. Baik, ayo. Silakan, silakan. Itu kamu. Itu kamu. Sungguh kebetulan bertemu di sini. Penasaran. Tapi kamu memang benar. Beberapa hari ini, keberuntunganku memang tidak baik. Hanya beberapa kata yang diucapkan dengan senyuman. Sepertinya kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Tapi aku akan menjaga nyawaku. Kau, dokter kecil, juga mengerti tentang teknik kalung. Hanya sedikit paham. Sepertinya di sini tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Aku akan pulang dulu. Ibuku juga butuh seseorang untuk dijaga. Baiklah, terima kasih dokter kecil. Saya juga akan pergi sebentar lagi untuk melihat apakah ada yang bisa dibantu. Paman Cheng, keluarganya sedang sakit. Oh, saya dengar ibunya sudah stadium akhir kanker. Aduh, kakak, cepat sekali kembali. Itu direktur bukan temanmu, kan? Kamu ini. Ngapain sih pamer seperti serigala besar? Sekarang sudah baik-baik saja. Mau pindah lagi ya? Iya, kak. Kaki kamu sudah seperti ini masih mau meniru orang lain. Ngapain sih? Kita tidak akan ada yang mengusir. Kok, tenang saja tinggal di sini. Anakku akhirnya berhasil. Mama, apa maksudnya? Kenapa mereka membiarkan kita tinggal di sini? Hanya karena kakakku seorang penyandang disabilitas, merasa kasihan padanya. Sekarang, lebih baik kita segera beres-beres. Supaya mereka tidak mengusir kita dan mempermalukan kita. Nak, menantu datang. Bangun, ibumu sudah bangun. Kenapa kamu hanya diam saja? Cepat bantu ya. Sehari saja tidak tahu harus membantu apa. Cuma tahu di sini. Iya. Aku ada orang yang mengusir kita keluar. Ibu, kamu tenang saja berbaringnya. Tenang tinggal di sini saja. Kakak, kamu tadi bilang 1000 itu kamu berikan untuk ibu. Sekarang bilang direktur rumah sakit itu temanmu. Apakah kamu tidak merasa malu lagi ya? Pemimpin, dengarkan apa yang saya katakan. Sudah cukup. Kakak, kamu juga harus sadar. Hei, jika kamu tidak merasa malu, kami yang takut, kan? Segera minggir. Hei, dokter kecil. Kalian ini sedang melakukan apa? Dokter, kakak saya hanya seorang penyandang disabilitas. Mana bisa melakukan pertukaran darah? Kamar ini terlalu mahal. Kami tidak mampu membayarnya. Lebih baik kembali ke kamar biasa saja. Kan, Kak? Siapa yang bilang kalian harus mengurus ini? Siapa yang menyuruh kalian pindah? Lihat, sekarang jadi begini. Masih belum bisa dikembalikan. Hari ini harus bayar berapa? Dokter,
Keluarga kami sudah turun-temurun orang desa. Anda lihat, hidup kami benar-benar sangat sulit. Kami tidak mampu membayar kamar rumah sakit yang mewah ini. Kami di sini juga sudah tidak lama. Apakah Anda bisa mengembalikannya sedikit? Aduh, Pak Tua, Anda salah paham. Saya dan putra Anda, Chen Bin, juga bisa dibilang sahabat dekat. Dan dia baru saja menyelamatkan seorang pemilik wanita. Dia sudah membayar biaya penginapan untuk Anda. Anda bisa tenang tinggal di sini. Tinggal berapa lama pun, silakan. Haha, saya datang ke sini untuk memberitahumu tentang operasi ibumu. Saya sudah menjadwalkannya 3 hari lagi. Dan saya yang akan melakukan operasi itu sendiri. Kalian bersiap-siaplah. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih, Direktur. Terima kasih, Direktur. Tidak perlu sungkan, tidak perlu sungkan. Kalau gitu, seperti saja. Aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Baik. Hahaha. Sepertinya kalian harus meminta maaf kepada Chen Bin. Tidak ada masalah. Biaya operasi kita masih sisa 200.000. Kalau kakak begitu mampu, biarkan dia mengumpulkan sisanya. Iya, benar. Kakak, sekarang jaringan ini, 200.000 pasti bukan masalah, kan? Benar kan, Kak? 200.000? Wah, banyak sekali. Ibu tidak akan sembuh. Aduh, Mama tidak bisa diselamatkan. Anak, mari kita pulang. Aduh, Mama, tidak boleh menambah beban kalian. Mama, Anda tenang saja, tunggu saja operasi. Masalah uang, saya akan cari solusinya. Ini sangat menyusahkan kamu dan Jiao Jiao. Bagaimana, Nak? Aku bilang kau akan berterima kasih padaku, kan? Hadiah dari senior. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Kekayaan dan kehormatan tidak akan berubah. Hati yang tulus. Aku memang tidak salah memilih orang. Kau adalah penerus dari buku Tai. Senior, apa maksud Anda dengan itu? Ayo. Hari ini aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Senior, kita para tabib harus menetapkan hati untuk langit dan bumi, untuk memberi kehidupan pada rakyat. Ingatlah. Aku ini hanya seorang pelayan kecil dalam kedokteran. Kakak, ternyata benar-benar orang yang bijaksana. Orang-orang yang pernah menghinaku, kalian tunggu saja. Mulai hari ini, Chen Bin akan menginjak kalian satu persatu. Tidak ada yang akan dibiarkan. Kau benar-benar pengecut. Kenapa kau kembali? Ada urusan. Adikmu baru saja mengantarkan. Ibumu baru saja mencuci sebentar. Segera cuci. Juga tidak tahu pakaian keluargamu ini apa. Bau asam yang menyengat. Aduh. Diperkirakan orang yang paling menjijikan di dunia ini sangat bersemangat. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Ibu saya juga tidak mengirimkan apa-apa. Hanya mengirimkan beberapa pakaian kotor, itu saja. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna. Segera cuci pakaian-pakaian ini untuk saya. Setelah mencuci, cepat masak untuk saya. Saya dan Wang Gemasi harus keluar nanti. Aduh, kamu memang. Ada susu berarti ibu. Hanya seekor anjing jalang. Kau menyebut siapa anjing betina? Kau berani begitu menghina saya. Saya bilang kau hanya seekor anjing jalang. Kau berani memukul saya? Aku mau cerai darimu. Ya udah, cerai aja. Kamu kira aku mau lihat kamu? Siapa kamu berani cerai dariku? Aku kenapa tidak berani cerai darimu? Selama aku mengalami masalah, kamu melakukan apa? Kamu sendiri yang paling tahu. Setiap hari bawa orang yang berbeda dan juga anjing ini memanggilku. Dengan sengaja menghina kamu. Kamu harus dihormati. Kamu yang ingin bercerai dariku. Jangan menyesal. Aku yang seharusnya menyesal. Aku tidak melihat dengan jelas. Kamu ini barang murah yang tidak berharga. Siapa yang besok tidak pergi akan menjadi cucuku. Kamu yang ingin bercerai denganku. Aku minta maaf, aku tidak bisa membantumu. Apa yang kau ribut-ributkan? Apakah masih ada orang yang boleh tidur? Kamu memukulku.
Apa? Anak nakal? Kau berani memukul kami, Li Jiao? Aku lihat kau sudah bosan hidup. Ah. Mulai sekarang, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Kawan, dia terus mengganggu kami. Anak baik, tenang saja. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Chen Bin, naik ke mobil. Kamu di sini kenapa? Saya sebenarnya datang khusus untuk mencarimu. Bukankah kamu bilang saya akan sial belakangan ini? Ada dasar apa? Ada apa ini? Kamu semakin gelap saja. Itulah yang tidak berguna. Apakah ada dasar ilmiah untuk itu? Yang bisa saya katakan hanyalah ini adalah warisan bawaan manusia. Lalu mengapa aku? Berapa banyak hal yang alami di sekitarmu akhir-akhir ini? Alami sejak lahir? Oh, ini adalah kalung yang diberikan ayahku kepadaku saat aku masih kecil. Beberapa waktu lalu hilang. Baru-baru ini belum kembali. Aku selalu memakainya. Lepas. Di sini ada sebuah mantra. Ini adalah mantra kata jahat. Siapapun yang memakainya akan terjerat kata jahat. Di sini juga ada namaku. Setelah mantra kata jahat ini diturunkan, si pemakai akan terjerat kata jahat. Lalu bagaimana jika aku tetap tinggal di sini? Saya rasa kamu sudah. Bagaimana kamu menemukannya? Dia sebelumnya hilang untuk beberapa waktu. Saya mencarinya lama sekali tetapi tidak menemukannya. Tiba-tiba suatu pagi saya bangun dan menemukannya di lemari. Saya bahkan mengira saya salah ingat tempatnya. Apakah belakangan ini kamu tersinggung? Atau apakah dinding di rumahmu menghilang? Bagaimana bisa terpikir seperti itu? Saya kira saya sudah mengerti. Lalu, bagaimana cara memecahkan ini? Sederhana. Ini sudah cukup. Terima kasih ya. Tidak perlu berterima kasih. Bantu saya untuk membayar biaya rawat inap ibu saya. Uang segini tidak ada artinya. Ambil saja. Apalagi yang kamu inginkan? Kantor saya perlu membuka proyek lagi. Tidak ada. Buat satu acara 100.000. Lantai 10. Lalu dekati lantai 18. Yo, ini bukan JDS kan? Oh, lama tidak bertemu. Kau pagi-pagi keluar rumah tanpa kacamata ya? Jadi tadi aku agak khawatir. Aku pergi sebentar. Hati-hati jangan terbakar. Oh, aku bicara tentang cebing. Ibu saya sudah lama tidak melihatmu. Bagaimana bisa kamu berubah begini? Oh, ternyata kau masih memakai pakaian dan sepatu seperti saat sekolah dulu. Kau benar-benar terlihat sangat buruk. Tidak ada pakaian baru sama sekali. Kamu bilang padaku ada setumpuk pakaian bekas di Henan. Aku akan simpan untukmu. Chen Min, kamu datang ke sini buat apa? Aku datang ke perusahaan ini untuk mencari seseorang. Oh, mencari orangnya? Aku kebetulan bekerja di sini dengan Wang Lin. Aku akan membawamu ke sana. Oke, ayo. Yo Xiaoming, kenapa kakimu masih cacat? Beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan. Menurutmu, sisa hidupmu akan pincang. Banyak menghabiskan uang, hahaha. Sialan, aku harus punya uang. Chen Bin, kenapa kamu datang? Aku datang untuk mencari seseorang. Wang Lin, lihat baik-baik. Ini, teman masa kecilmu sudah jadi cacat. Shen Jiang, tolong bicara dengan lebih hormat. Kaki Chen Bin hanya terluka sementara. Dia akan sembuh, namun sikapmu tidak akan pernah menyamai Chen Bin sedikit pun. Lauli tidak perlu dibandingkan dengan orang seperti ini. Katakan dulu jika Li Chen punya urusan. Naik ke atas untuk meminta uang. Haha, Wang Li, aku merasa kasihan padamu. Kau sudah menunggu selama bertahun-tahun. Tunggu sampai ada seorang cacat. Mengapa kau peduli? Aku akan melakukan apa yang kudapati. Para orang yang datang ke sini kaya raya atau berkuasa. Kau juga tidak lihat diri sendiri. Aku pergi ke lantai 18. Lantai 18 itu adalah kantor direktur. Tidak mungkin mengenalmu. Kau hanya omong kosong.
Kakak. Ini yang kau sebut sebagai ahli Feng Shui. Kau yakin kau seorang petugas kebersihan? Jika kau terus berkata begitu, kau bisa pergi dari sini. Ini tamu penting yang aku undang. Apa kau takut menjebak orang lain? Mengenai pekerja pembudidaya di Intang. Baru saja menjalani operasi bulan ini. Siapa saja yang ada? Xiao Biansan. Teorinya maju berapa tingkat? Aku tidak tahu. Sedikit pun tentangmu. Biarkan saja kau bicara. Hidup paling lama 3 bulan. Orang yang tetap seperti rumput hidup lebih dari 6 bulan. Kau benar-benar punya cara untuk menyembuhkan penyakitku. Mari kita lihat Feng Shui dulu. Meja ini harus diletakkan di sebelah selatan. Keberuntungan finansial lancar. Meja sebaiknya diletakkan di atas tanah keberuntungan finansial. Suami istri saling berbicara. Bintang utara membawa keberuntungan terus-menerus. UR. Barang hiasan kayu ini siapa yang buat? Ini adalah hadiah dari bibi saya waktu ulang tahun saya yang lalu. Kayu cendana yang nyaman. Dapat membersihkan udara dari asap. Baunya cukup enak. Saya simpan. Anjing ini hanya peliharaan yang miskin di Jepang. Di bar Yuzuan. Sudah berapa lama dia tinggal di sini dalam hidupnya? Tidak lama. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya rasa tidak ada yang istimewa. Buang saja. Baiklah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Manajer, terima kasih banyak. Syukurlah ada kamu. Aku bisa tahu semua ini. Sepertinya ke depannya aku masih banyak butuh bantuanmu. Asalkan aku bisa memanfaatkan dirimu. Datang ke sini biayanya 200.000. Itu sudah termasuk biaya melihat Feng Shui. Kemarin bukan sudah disepakati 100.000? Feng Shui-nya memuaskan. Kamu tambah 200.000. Feng Shui-nya memuaskan. Jadi tambah 100.000. Kalau begitu, saya akan menurut. Baiklah, saudara. Saya serahkan penyakit ini padamu. Dia adalah sepupu saya yang tidak mengerti. Kau hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkanku, aku akan memberimu $1 juta. Melihat kau sebagai sepupu Xiao-Xiao, aku akan berikan diskon kepadamu. Penyakitmu ini harus. Apa yang kau mainkan? Aku Haotian sudah bilang kepadamu. Bisnis kecil ini memang memiliki kemampuan. Kamu bisa memilih untuk tidak seperti ini. Tergantung apakah kamu bisa bertahan setengah tahun. Jangan terlalu serakah. Pertimbangkan dengan baik. Pikirkan dengan matanya. Telepon saja saya. Kamu kan dokter yang hebat. Apa penyakit ibumu tidak bisa disembuhkan? Sekarang. Tapi saya percaya dia pasti akan menyembuhkan penyakit ibu. Saya juga percaya. Selamat pagi, ketua. Saya adalah teman sekelas Chen Bin. Nama saya Liu Ziqiang. Saya adalah kepala penjualan perusahaan. Teman sekelas Chen Bin? Ya. Jabatan manajer di departemen penjualan perusahaan masih kosong untukmu. Siapkan diri untuk menjabat. Terima kasih, ketua. Terima kasih, ketua. Ada apa? Jika manajer tidak puas, saya masih bisa mengatur yang lain. Saya memang tinggal bersama Liu Zijia. Tapi juga, perusahaan seharusnya lebih memperhatikan dalam merekrut. Bukan saudara. Bukan Bro Bin. Itu yang saya tahu. Saya telah menyakiti Anda sebelumnya. Saya tidak mengenali gunung besar. Kalau begitu, mintalah chairman untuk menguruskan kepada saya. Binge. Binge, saya sujud kepada Anda. Saya benar-benar hanya sekali ini diselamatkan. Saya mohon kepada Anda. Ini saya menyakiti diri saya sendiri. Saya menyakiti diri saya sendiri. Binge, Binge, saya mohon kepada Anda. Bro Bin. Nanti bawa hadiah kalau keluar rumah. Broly. Kamu langsung ke departemen pembersihan saja. Jika kamu tidak bisa menerimanya, pengunduran diri juga boleh. Dia adalah tamu berharga saya. Kamu melanggar siapapun tidak apa-apa selain dia. Bukan kepala perawat, kepala perawat. Saudara. Kamu jangan pedulikan apa yang baru saja dikatakan Liu Zijiang. Kaki kamu akan sembuh. Liu Zijiang itu orang kecil. Aku tidak akan mempedulikannya. Hanya saja kamu telah menderita banyak karena aku. Nuri belum mencarimu belakangan ini. Aku baik-baik saja, asal bisa terus menemanimu. Wang Li, jika kau memiliki seseorang yang kau suka, sebaiknya kau pergi menemuinya. Orang sepertiku tidak layak untuk mati. Apa yang kau katakan? Chen Ming, kita adalah teman. Teman terbaik, kan, Wang Lin? Kau sudah mengatakan itu bertahun-tahun. Orang yang mengejarmu tidak ada 100, ada 50. Kenapa masih terus menunggu? Itu karena itu. Mereka terlalu buruk. Wang Lin. Aku kenapa harus pergi? Chen Bin.
Yo, kakak. Saya kira kamu menghilang karena tidak bisa mendapatkan uang. Chen Yanhua. Kotak ini berisi 200.000. Kamu ambil untuk berobat. Mungkinkah kamu mencuri dari bank? Hari ini aku pergi membaca ramalan Feng Shui untuk seseorang. Kakak, kamu sendiri tahu berapa beratnya bebanmu di pikiran. Masih membaca ramalan Feng Shui. HMPF. Bukan kamu bisa melihat 6 kue. Kalau kamu sudah begitu kaya, biaya selanjutnya serahkan padamu. Aku dan Tusingan tidak punya uang. Bagaimana kalau begini, kakak? Kamu tahu kan? Hei, bukankah ada kakak ipar cantikku? Dia bisa menghasilkan uang dengan mencuri orang. Jangan panggil wanita itu kakak ipar. Aku sudah bercerai darinya. Apa yang bercerai? Bodoh sekali. Setelah bercerai, kamu jadi sombong. Kamu datang untuk apa? Aku datang, dia masih bertanya padamu. Selama kita menikah, apa yang kamu makan, pakai, dan gunakan? Hari apa yang bukan aku yang kasih kamu uang? Kenapa sekarang kita sudah bercerai? Kalau kamu tidak punya tabungan, aku hanya bisa minta uang dari ibumu. Apa yang kamu katakan ini? Omong kosong. Hari ini aku datang untuk minta uang dari ibumu. Kamu pergi saja jauh-jauh. Ibuku sekarang sakit. Kamu ada hal yang ingin kamu katakan padaku. Apakah ibumu hidup atau mati? Itu tidak ada urusannya dengan aku. Kalau dia mati, berarti tidak perlu membayar utang. Ya? Lihatlah betapa miskinnya keluargamu. Aku ulangi sekali lagi. Ada yang ingin kamu katakan padaku. Kamu ingin berkelahi. Ya? Kamu bilang tidak punya uang untuk mengobati ibumu. Tidak ada uang bisa tinggal di ruang perawatan yang bagus seperti ini. Ibu saya harus segera operasi. Sekarang memang tidak ada uang. Uang itu akan dibicarakan setelah operasi selesai. Jangan beri saya alasan seperti itu. Saya katakan padamu, hari ini saya datang untuk meminta uang. Jika kalian tidak memberi saya uang hari ini, saya minta kalian sekeluarga hari ini memasang anak untuk saya. Berikan uangnya padanya. Kalau mau putus, putuslah dengan tegas. Saya tidak punya uang untuk berobat. Terlalu berlebihan. Pukullah saya. Pukullah saya. Anda masih mau memukul saya. Hari ini saya akan memukul kalian sekeluarga. Satu keluarga ingin aku melepaskanmu. Hehe. Ayo. Bukan orang yang payah. Aku tahu kamu tidak berani memukulku. Ayo kembalikan uangnya. Ini 100.000, kembalikan padamu. Cukup, kan? Aku tidak mampu memasang patung Buddha besar sepertimu di rumahku. Hahaha. Masih bilang tidak punya ayah. Ini apa sih? Lihatlah keluarga kita. Semua pergi jalan-jalan. Hei. Ibu, biaya operasi ini masih jauh dari kata pasti. Siapa yang menjanjikan pertemuan besok? Tidak mau. Kirim aku dulu. Aku akan mencari cara untuk membayar biaya operasi ibuku. Kamu tinggal menunggu saja. Bro Chen Yu, lagu ini kupersembahkan untukmu. Bro Chen Ming, kamu pergi bernyanyi. Aku akan membersihkan sepatumu. Semoga sukses dan selamat, Bro Chen Ming. Pintu seperti istana, Liu Zijiang. Terima kasih, Yu Huang. Hanya hal kecil. 1 juta dianggap sebagai uang muka. Sembuhkan saya. Berita Anda sudah sampai ke Jisiang. Jisiang tidak bisa diambil. Tidak ada proses apapun. Juga sedikit sakit. Kamu bisa terima. Asal aku bisa dicabut. Oh. 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 Penyakit jantung bawaan. Sudah cukup baik bisa bertahan sampai tahap ini. Kalau terlambat sedikit lagi, bahkan Dewa Agung pun tidak bisa menyelamatkan. Sudah ada semangat lagi.
Dewi kecil, aku akan tidur sejenak. Pergi dulu. Minggu depan di tempat ini, aku akan memberikanmu pertanyaan lagi. Bagaimana mungkin? Saya segera datang. Bagaimana ibu? Ibu tadi pingsan. Dokter bilang malam ini harus operasi. Operasi ya? Kakak laki-laki saya kena pukul kuda di kepala. Ah, kamu minta dia operasi dengan jari jemarinya? Uangnya dari mana dapat? Ini 1 juta. Cukup. Kakak. Kemarin 200.000. Hari ini berapa? Sih, kamu pasti disponsori oleh wanita kaya, ya? Atau kamu pergi jual ginjal? Kamu jangan ikut campur. Pergi bayar uang rumah sakit untuk ibu. Baiklah, saya segera pergi. Ibu sebenarnya kenapa? Bukankah itu karena mantan istrimu mengajak banyak orang ke rumah sakit, sehingga ibu pingsan? Kawan, hari ini kamu harus benar-benar memberi pelajaran pada orang yang tidak berguna ini. Harus membalas dendam untuk saya ya. Kali terakhir di rumah sakit dia ingin memukulku. Tenang saja, kali ini aku pasti akan membuatnya pergi tanpa kembali. HMPH, tunggu sampai kita habis membersihkan sampah ini. Kita cari tempat untuk menciumnya dengan baik lagi. Jijik, Kang Wang. Nanti pastikan kamu panggil sampah itu juga. Pastikan dia melihat kehebatan Kang Wang kita. Itu malu sekali. Li Jiu, aku sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Aku merasa sudah sepenuh hati terhadapmu. Hari ini kamu membuat ibuku sakit. Apakah kamu tidak merasa sedikit malu? Haha, kamu ini sampai masih berani mengingat masa lalu? Kamu cuma seorang kurir. Bahkan tidak bisa membelikan tas untukku. Oh ya, ibumu yang sakit itu susah disembuhkan. Kalau begitu jangan diobati saja. Hahaha, kasih saja semua uang itu ke aku. Anggap saja itu sebagai kompensasi perpisahanmu dengan aku. Hahaha. Iya, benar. Seorang nenek bau ini hidup hanya membuang sumber daya masyarakat. Lebih baik mati saja. Kamu. Kau berani memukulku? Apa ada yang kau takuti? Sebelumnya aku sudah bilang. Bawa orangnya ke sini. Pukul sampai mati si Tirten Mei. Di malam hari, periksa kaki bawah lebih banyak untuk memeriksa kelelahan ginjal. Waktu berlalu. Sesak napas. Paru-paru kamu hampir mengalami perubahan. Jika tidak diobati, bisa jadi kanker paru-paru stadium akhir. Masalah di tubuhmu bukan tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi, jangan bergerak. Sepertinya ada tumor ganas di otakmu. Tumor. Kamu yang punya tumor ganas. Lepaskan aku. Kau terlalu emosi sekarang. Otakku sudah mulai berdarah. Membuatmu mengutukku untuk membunuhmu. Apa yang terjadi pada Wang Ge? Itu dia. Membunuh Xiao Mao. Apa dia bodoh? Cepat panggil dokter. Kalau masuk lebih lambat lagi, kamu tidak akan selamat. Hahaha. Orang itu sudah mati. Kamu yang membunuhnya. Kami semua adalah saksi. Sekarang, jangan berharap bisa menikmati hidup dalam 10 atau 8 tahun ke depan. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Apa kamu masih berani memukulku? Lihat, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau berani memukulku? Sayang, aku katakan padamu. Hari ini orang itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah tidak punya detak jantung. Sudah mati. Pasti ada cara. Hei, kau seorang penyandang disabilitas? Benar-benar percaya diri seperti dewa? Aku katakan padamu, orang sudah tak bisa diselamatkan. Sudah mati. Kalau mau menyelamatkan, minggir. Jangan banyak bicara padaku. Kau mencuri inti kehidupan. Bangkit. Bangkitlah. Aku katakan padamu. Kau telah memukul putra saya hari ini. Aku akan memberitahu kau. Jika kau tidak memiliki 200.000, kau tidak akan pergi hari ini. Kau tidak akan pergi. Ini ada $10.000. Ambil uangnya dan pergilah. Buruan bayar. Kau pikir orang yang kau panggil itu siapa? Bisakah kau lepas dari hubungan ini? Pergi. Hei kamu. Aku bilang padamu, yang aku mau adalah 200.000. Kamu kasih aku $1.000. Kamu menganggap aku pengemis ya? Memang menganggap aku pengemis, kan? Suruh dia jangan datang memohon padaku. Jika kamu adalah dokter di rumah sakit, aku punya sedikit ilmu tentang ini. Kamu marah ya?
Bagaimana mungkin? Ini, bagaimana mungkin ini? Jelas dia sudah tidak bernapas. Bagaimana bisa hidup kembali? Ini sudah tidak ada masalah untuk sementara. Tapi lebih baik periksa di rumah sakit. Apakah dia orang kalian? Buruan bawa ke rumah sakit. Hehehe. Dia memang orang kita. Tapi dia akan baik-baik saja setelah bangun. Kita tidak usah repot-repot ke rumah sakit. Atau kita pulang untuk melihat sendiri. Bawa Xiao mau pergi cepat-cepat. Bawa Xiao mau pergi. Wang Ge, sampai itu berani memukulmu. Kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tapi aku tidak bisa mengerti. Kenapa bocah ini tiba-tiba jadi sehebat ini? Coba pikirkan lagi. Selain keluarganya. Apakah dia punya kesalahan lain? Selain keluarganya. Dia punya seorang kekasih. Kalau kita semua memuji kekasihnya. Dia tidak akan menurut begitu saja. Kekasih. Hehe. Bagaimana penampilannya? Wang Ge nanti bawa pacarnya ikut bersama kita. Hahaha. Ibu, bagaimana dengan operasi ini? Satu nyawa seumur hidup. Kakak, bisa nggak sih kamu lebih perhatian sama ibu? Kalau orang ini tidak bisa keluar dari ruang operasi, kau tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Kau tidak bisa keluar. Kakak, kau bicara apa sih? Bu, bukankah dia baik-baik saja di sini? Operasinya berhasil. Tapi pasiennya sudah dalam tahap akhir. Perawatan berkelanjutan memerlukan konsumsi obat yang terus-menerus. Biayanya bukanlah jumlah kecil. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Tenang saja, kakakku kaya. Ini semua kami yang tanggung. Ah, ah. Lepaskan aku ah. Siapa kalian ini? Siapa kalian? Ada apa ini? Bicara, bicara. Jangan banyak ngomong. Cepat, diam saja kau. Jangan banyak bicara. Napas saja sudah habis. Saudara. Uangnya sudah di tangan. Aku mau pergi. Diam saja. Kau sudah sampai tempatnya. Siapa? Apa? Kalian jangan bergerak seenaknya. Saya segera tiba. Tenang saja. Jangan bergerak. Ini anggota kami. Beri dia ruang. Jangan tarik. Biarkan Wang Lu. Bagaimana bisa kau merasa kasihan? Oh, ini baru permulaan. Saya juga sudah menanyakan di rumah sakit. Ibumu dirawat di rumah sakit selama sehari. Kamar VIP 2000 yuan. Bayar saja sudah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kau masih punya uang. Ya. Li Jiao sudah bekerja keras di keluargamu. Ya. Kau juga harus memberi kami sedikit biaya nafkah. 1 juta. Kami juga tidak meminta banyak. Hanya 1 juta. Jika kau jujur hari ini. Hehe. Bawa pacar lamamu pergi. Jika tidak jujur, aku akan membuatmu tidak bisa kembali. Hahaha. Siapa sih yang payah ini? Sudah bertahun-tahun ya. Selalu menghabiskan 30.000. Mungkin biaya medisnya diambil dari uang kita. Hari ini biarkan dia memuntahkan semua yang sudah dimakan. Ya, memuntahkan. Sialan, apa yang bisa dia ambil? Kita menikah semua itu maunya aku. Lagi pula, aku tidak setiap hari juga mencari sampah untuk uang kiriman. Aku bisa menghabiskan 100 juta darimu. Kau bicara seenaknya saja. Kau kira uang ini diambil dari angin? Benar tidak? Cepat lepaskan orang itu. Hahaha, mimpi. Tanpa uang, kau masih mau minta aku melepaskan orang? Kau benar-benar berhayal. Sekarang dia sudah jatuh ke tanganku. Kamu tidak bisa mengeluarkan uang. Hari ini, di depanmu. Saya akan memainkanmu dengan baik. Bro Wang, kamu punya perasaan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Datang dan berikan kepada saya. Ini adalah perintahnya. Hahaha, kaki sakit.
Jangan dekati aku. Kalau kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya kamu bisa tega pada kekasihmu. Aku ingatkan kamu sekali lagi. Asalkan kamu letakkan sekarang juga. Aku memberimu kebebasan dari masa lalu. Kau, Wangge, Wangge, Wangge. Panggil. Wangge, panggil aku Wangge. Sampah yang terjebak dalam jarinya sendiri. Apa kau masih berpikir? Dia adalah sampah yang bisa kau bully? Jaga dirimu sendiri. Chen Bin, aku kasih tahu kamu. Li Jiao, aku pasti akan mengembalikan padamu. Kita tidak punya utang satu sama lain. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Ayahmu tidur dengan anjing saja lebih baik daripada tidur denganmu. Fan Bin, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan pergi mencari ibumu. Ibumu lain kali mungkin tidak seberuntung itu. Jangan tertawakan aku. Aku sedang mengancammu. Cucu Yanyan. Jika kau berani meracuni, aku akan tidur dengan semua kerabat dan teman-teman keluargamu. Hahaha. Ingat. Ini adalah peringatan terakhirku. Dengar tidak? Kamu berani bicara seperti ini padaku. Aku tanya, apa kamu masih mau berbicara? Jangan paksa aku. Hahaha. Saudaraku Chen Mei. Tidak, tidak, adikku Chen Mei. Tolong, kasihanilah aku. Aku tidak akan minum lagi. Saya menjauhi bocah itu. Tolong ampunilah nyawa anjingmu. Ketika ayahmu sakit, saya bahkan memberikanmu 2000 yuan. Masih berani marah-marah sama saya? Hal-hal yang kalian malu-maluin. Saya tidak pernah lupa. Tidak mungkin lupa. Ah, aku hina. Aku tidak tahu malu. Aku seharusnya tidak menggoda istri orang lain. Aku tidak akan berani sembarangan lagi. Baiklah, baiklah. Aku malu, aku malu. Siapa ya? Ini adalah yang telah aku siapkan khusus untukmu. Setelah memakannya, kamu bisa pergi. Ini apa? Apakah ini caramu memperlakukan saya dengan begitu kejam? Ah, kau sudah memberiku makan, kan? Saya tidak makan, hanya membuatmu makan agar lebih berenergi. Saya akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu yang tidak berguna itu. Chen Ming, kita adalah suami istri dalam satu malam, 1000 hari. Dalam kata-kata cinta kita sebagai pasangan selama bertahun-tahun. Kau tidak akan menyerangku, benar kan? Aku juga tidak ada urusan. Dia sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Sudahlah. Jangan lagi nanti. Kau pergi, aku pergi. Aku pergi, aku pergi. Ah. Yo. Xiao Chen, kenapa kau tiba-tiba datang kemari? Apakah di perusahaan kalian ada karyawan bernama Wang Yun? Kedatanganku kali ini hanya ingin meminta bantuanmu untuk lebih memperhatikannya. Gadis ini sangat menghormati kamu. Masih layak bagimu untuk meluangkan waktu untuk Xiao. Aku tidak punya maksud lain. Gadis ini adalah teman bermainku di masa kecil. Bisa dibilang dia adalah salah satu kerabatku yang sedikit. Nah, biar aku coba. Tenang saja, urusanmu adalah urusanku. Aku pasti akan menggantinya dengan baik. Xiao Qiao, kamu sudah membantuku sekali lagi. Aku, Chen Ming, menjamin, nanti jika ada yang membutuhkan saya akan berjuang untukmu. Siapa yang meminta kamu berjuang? Sekarang kamu adalah pengusaha terkenal di Nancheng. Bahkan Direktur Zhao terus menghubungimu. Bahkan paman saya sudah menghubungi untuk membuatmu pergi berobat. Saya merasa terpengaruh. Iya, yaitu taipan terkaya di Nancheng, Hong Baofu. Kamu sudah datang, Deva kecil. Tentang penyakit kepala keluarga kamu. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Penyakit ini selalu kambuh selama beberapa tahun ini. Tidak bisa disembuhkan.
Penyakit kepala keluarga Min ini tidak ada kaitannya dengan kondisi fisiknya. Saya baru saja melihat atap berbentuk segitiga saat saya masuk. Dalam Feng Shui ini disebut sebagai hawa dingin. Keberuntungan keuangan di langit sedang tidak baik. Semakin tajam dan panjang bentuk segitiganya, semakin besar dampak negatifnya. Tempat tidur bapak saya menghadap ke barat. Pancaran buruk mempengaruhi kesehatan pria. Penyakit bapak mertua ini seharusnya disebabkan oleh masalah di kepala. Oh ya Tuhan, memang luar biasa. Dia memang memiliki penyakit kronis di kepalanya. Dia sangat menderita akibat rasa sakit itu. Dia merasa lebih baik saat saya bekerja. Namun, penyakitnya tidak pernah sembuh total. Dia pasti sudah mencari tahu sebelumnya. Kalau tidak, melihat Feng Shui saja sudah bisa melihat gejala penyakit. Dia hanyalah seorang penipu dari dunia persilatan. Diam. Di sini tidak ada tempat untukmu berbicara. Sejak awal, kamu meremehkan dokter kecil ini. Bukankah itu karena kemampuanmu yang kurang? Guru, jangan sampai kamu percaya hanya karena dia berkata beberapa kalimat. Aku mulai belajar sejak usia 12 tahun. Aku tidak sebaik dia. Baiklah, jika dia sudah memperhatikan saya, seumur hidup ini tidak akan berpraktik lagi. Saya tidak akan mempertaruhkan hal ini. Saya hanya meneruskan jalan moral, hingga mencapai hasil hari ini. Saya berharap Anda bisa menjaga diri. Jangan meremehkan orang lain lagi. Kamu. Hari ini aku akan menunjukkan padamu hujan meteor salju yang telah lama hilang. Fuxi menyalakan benang. Aku kalah. Kamu benar-benar menarik napas untuk Fuxi. Ayo. Ayah, bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Benar-benar sudah bangun. Bagaimana? Keluarga sudah baik. Berjalan seperti kuda. Cepatlah minta maaf kepada dokter kecil. Kedepannya harus memiliki toleransi. Dokter kecil bahkan bisa melakukan akupunktur Fuxi. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ragukan. Maafkan aku, Dokter Shen muda. Aku tidak mengenalmu sebagai seorang ahli. Tindakanku begitu bodoh. Mohon terimalah permintaan maafku. Baiklah, sejak kepala keluarga tidak ada masalah, maka aku akan pamit duluan. Usaha kecil, tolong beri perhatian. Usaha kecil. Yun menjalankan usaha kecil dengan untung besar. Hao Tian menyebarkan kabar. Mulai sekarang di kota selatan, siapapun yang melawan Little 11. Itu berarti melawan saya. Kunci. Hao Tian sedikit membantu. Little 11. Wu Xian. Nona kecil, penyakit ayahku ini ingin sembuh total. Bagaimana caranya? Sebenarnya itu mudah saja. Pindah rumah saja. Atau mungkin arahkan tempat tidur ke utara. Lalu buat lagi minuman cinta untuk rakyat. Chen Bin, mungkin kamu bisa gunakan kartu hitam keluarga untuk membeli sebuah rumah. Tepat di sebelah rumahku sedang ada penjualan properti. Aku pasti akan membantumu. Lalu kamu bisa tinggal di rumahku dulu. Kalian berdua bisa menentukan kapan saja. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Wen Xiao Xiao, kamu membiarkan pria asing ini tinggal di sini. Kamu meninggalkanku di sini. Hargai aku? Ya, kau adalah dokter muda yang sedang naik daun di distrik selatan akhir-akhir ini. Benar, itu aku. Apa ada masalah? Jangan lupa dirimu hanya karena kau tahu sedikit ilmu kedokteran. Tidak ada yang memberitahumu bahwa siapapun yang menjadi tunanganku. Tunangan. Ding de Xiaosheng, tapi baru saja mengecek kesehatan ayahku. Ayahku memerintahkan, di distrik selatan tidak boleh ada orang yang mengganggu Xiao San. Itu berarti melawan keluarga kita, Li. Haha, Hao Tian, aku rasa kamu terlalu banyak membayangkan. Aku hanya datang untuk menjemput Xiao Xiao ke pesta malam. Setelah semua, tunawedaku tidak tepat untuk hadir, bukan? Aku belum pernah mengakui perkawinanku denganmu. Pesta malammu juga tidak akan kunjungi. Kedua kakiku akhirnya sembuh. Setelah ini, tidak perlu lagi berjalan dengan tersandung-sandung.
Xiao Qiao, apa yang terjadi? Kaki saya terkilir. Saya tidak bisa bangun. Alkitab sengaja menunggu lama. Kamu harus istirahat dengan baik. Tentang hal-hal hari ini, kamu tidak ingin bertanya apa-apa? Kamu akan mengatakannya sendiri saat waktunya tiba. Lin Xiong adalah putra tetangga dari kota istana. Lamaran saya dengannya telah disepakati oleh orang tua kami 3 tahun yang lalu. Sebelum bertemu denganmu. Mungkin saja saya sudah menikah. Tapi setelah bertemu denganmu. Kau mengerti? Saya rela melakukan apa saja untukmu. Apapun yang terjadi di masa depan, saya siap menghadapinya bersama. Ternyata pria liar itu tidak membakar asap. Dia dibawa pulang. Siapa sebenarnya dokter kecil ini? Kau ini penyandang disabilitas lumpuh. Berani menggunakan keterampilan pengobatanmu yang meragukan untuk menyentuh orangku. Dia bukanlah barang. Dia adalah manusia hidup. Dia tidak akan menjadi korban keluarga kalian. Kamu bisa mencabut sarafnya darinya. Tapi lucunya, aku, putra tunggal keluarga terhormat tetangga, tidak akan kalah olehmu, penyandang disabilitas cacat seperti itu. Lihat saja. Aku akan membuatmu melihat bagaimana dia perlahan-lahan kembali kepadaku. Menundukkan diri kepada kakakku dan memohonku untuk menikah dengannya. Ini adalah urusan antara pria. Kalau berani, hadapkan pada dirinya. Kamu ingin ikut aku dan Xiao Xiao membayar 10 hari. Aku akan menghajarmu. Orang itu memang tidak ada kemampuan. Dia tidak hanya menghancurkan beberapa tahun masa mudaku, tapi dia juga berselingkuh saat masih menikah. Sembunyi-sembunyi, dia mencari wanita lain. Hanya karena wanita itu lebih kaya dariku. Dia ingin bercerai dariku. Aku tidak mau dia memukulku. Dia bahkan datang dengan sekelompok brengsek untuk menggangguku. Datang untuk mengancamku. Saat kamu menangis tidak ada yang memberitahumu. Ayah. Aku akan memberikan pelajaran yang baik untukmu. Tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati? Kak, tolong carikan untukku. Untuk keberuntunganku. Lidasha, si Cheng Bin itu, besok akan mengikuti Wen Qiao pergi ke rumah sakit milik keluarga Min. Kerja yang baik, di dalam kartu ada 50.000. Jika kamu bisa menghilangkan kotak medis yang dibawa Cheng Bin, aku akan menambahkan dasya untukmu. Ini tidak akan membunuh orang, kan? Kepala keluarga Min itu, Binan Cheng, jika dia batuk, banyak orang akan jatuh. Si dasya kecil ini, kasihanilah aku. Tenang saja. Ada apa-apa saja nanti. Pada Sven yang malang itu. Mulailah dari posisi karyawan biasa di perusahaan kami. Setelah situasi stabil, kamu bisa langsung bergabung dengan perusahaan kami. Aku akan memberimu posisi manajer. Mengapa kamu harus di sini? Obat-obatan ini selalu dibawa oleh mereka yang sudah menjadi jin. Tidak pernah lepas dari tubuh mereka. Mereka selalu mengirim seseorang yang sudah menjadi jin untuk memahami situasi. Aku salah, aku akan mengubah semua kesalahanku. Maafkan aku, baik tidak, kau bicara seenaknya saja. Tapi polisi tidak akan bisa seperti dulu. Sang Wangming, jangan pergi. Jangan pergi, kamu menderita dan aku tidak bisa mengubahnya. Jangan memberi wajahmu, lalu jadi tidak berwajah. Hai, Chen Bin dan Li Qiao, kalian berdua sedang apa? Melakukan ini di depan kantor perusahaan tidak baik. Ada apa? Selesaikan masalah kalian secara pribadi. Li Xiao, lepaskan. Cheng Bin bukan orang yang tidak tahu aturan. Kamu jangan salah anggapan. Sekretaris Chen. Perusahaan baik. Terima kasih, Sekretaris Chen. Dai Shaolin. Airnya sudah siap.
Itu pada saat itu. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka berbicara. Menginap di hotel. Pertama, hubungi dokter keluarga. Segera telepon perawat yang tinggal di klinik. Minta dia untuk menyeduh kacang hijau, bunga perak, dan akar ricoch dalam air dalam setengah jam. Setiap 15 menit sekali. Siapa yang ingin mencelakai kepala keluarga? Seharusnya bukan karena masalah di rumah. Kalau tidak, Bintang tidak akan seperti ini. Seharusnya mereka datang ke arah kita. Selain Lin Xiong, tidak ada orang lain. Kerja bagus. Terus bertahan, Li Jia. Orang yang bernama Liu Zijian itu. Biarkan dia menghilang saja. Jangan sampai akhirnya dia dimanjakan. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah kamu tidak akan? Selama kamu patuh, aku jamin kamu akan bertemu. Tunggu sampai aku menikahi wanita murahan itu. Wang De tidak membiarkan Xiao Yaya. Kamu yang mengganti obat Chen Bin, kan? Aku mendengar langsung di bawah gedung perusahaan. Apa kamu bisu? Sayang, kamu sudah ganti. Bukan? Tas obat yang Chen Bin bawa terakhir kali jatuh ke tanah. Aku hanya mengingatkannya. Aku tidak pernah menyentuh obat. Tas obat itu. Kalau begitu, aku tanya kamu. Kamu merawat semuanya kemarin. Jadi, ini adalah uang untuk membeli rumah yang ibu saya berikan kepada saya. Ada apa? Baiklah, kita tidak membicarakan ini lagi. Nah, saya tanya kamu. Sepertinya kamu tidak pernah berinteraksi dengan Li Jiao, kan? Saya juga tidak pernah memberitahumu siapa Li Jiao. Bagaimana kamu tahu bahwa orang itu adalah Li Jiao? Dan bahwa dia adalah mantan istriku? Katakan sesuatu. Bagaimana kamu tahu? Semua ini adalah aku yang melakukannya. Aku memiliki dendam terhadap Chen Ming. Dia menyuruhku untuk melakukan pekerjaan kebersihan. Aku pun menukar tas obatnya untuk menjebaknya. Kamu tidak berpikir sampai sekarang bahwa orang di belakangmu akan muncul untuk melindungimu. Tidak ada orang di belakangmu. Semua ini aku lakukan sendiri. Kalau bukan karena Li Haotian menarikmu keluar dari kandang kemarin, kamu sudah tidak ada sekarang. Kamu masih berpikir untuk memberinya obat. Ilmu yang kamu pelajari selama bertahun-tahun di universitas itu untuk apa? Tidak mungkin. Tuan Lin bilang setelah dunia stabil, dia akan memindahkan saya ke perusahaannya. Kau memancing saya. Apakah saya perlu memancingmu? Apakah kau pikir semua pengawasan perusahaan hanya untuk pajangan? Semua yang kau katakan hari itu sangat jelas. Ya, apa yang dia katakan hari itu adalah Tuan Lin berhasil. Orang yang mengarahkan dia dari belakang adalah Tuan Lin. Chen Ming, kita setidaknya adalah teman sekelas. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi, ya? Aku tidak akan berani lagi berpikir seperti itu. Semua ini karena Linda Xiaoye yang membujukku. Chen Ming, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku tidak akan berani lagi. Chen Ming. Wang Lei, tolong bantu aku, bicaralah baik-baik untukku. Bagaimanapun, saya pernah merawatmu di perusahaan. Liu Ziqiang, saya tanya kamu, jika kepala keluarga benar-benar terjadi sesuatu, apakah kamu yang akan menanggungnya untuk Chen Bin? Liu Ziqiang, kamu cukup pandai dalam hal ini. Ada satu tidak ada dua. Kali ini kamu yang minta seluruh negara. Hei. Apa? Ming Zijian dibawa pergi oleh siapa? Bukankah Xiong gak akan terjadi sesuatu? Bapak tua keluarga Min belum mati. Kenapa kau takut? Keluarga Lingku bukanlah hal yang sia-sia. Xiong sudah cukup beruntung memilikimu dengan jujur. Jadi, jangan lupa janjimu hari ini. Ya, tenang saja. Selama kamu melakukan pekerjaan ini dengan baik, kamu akan menjadi istri sahku. Keluarga Lin di ibu kota. Ayah, keluarga Lin di ibu kota selalu sangat misterius. Kami di kota selatan selama bertahun-tahun. Hanya tahu sedikit saja. Kalau tidak, kita coba selidiki sedikit tentang hal ini. Mencoba tentu saja baik. Tapi kau sudah memikirkannya? Bagaimana kalau anak itu gagal? Karena saya inilah masalah ini terjadi. Meskipun keluarga Lin ini seperti lubang naga atau sarang harimau, saya tetap harus mencoba. Masalah kecil dokter muda ini yang kau pikirkan. Mengatasi Lin Xiong itu mudah. Yang sulit adalah masalah di baliknya. Paman Lin Xiong, aku tidak akan menikah dengannya. Aku ingin bersama Chen Bin seumur hidup. Bersama siapa seumur hidup? Perjanjian pernikahan dengan Wen Xiao belum dibatalkan. Kamu masih bagian dari keluarga Lin kami. Bersama siapa seumur hidup Gongsun? Rumah sakit tradisional Cina untuk Wen Xiao belum. Kamu masih bagian dari keluarga Lin kami. Nah, Li Dacheng, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Kamu ini sampah, tidak bisa melakukan hal-hal yang sederhana.
Brolin mengatakan begini. Kamu mengaku telah mengambil uang itu, ya? Hahaha, Bapak tua. Kamu belum. Benar. Namun, bukan berarti aku menunjukimu. Aku hanya ingin memberikan pelajaran kepada orang cacat ini. Mengajarnya untuk tidak sombong, membuatnya kehilangan. Maaf, jika ada sesuatu, hadapilah padaku. Jangan melibatkan orang tak berdosa di sini. Aku sedang berbicara dengan kepala keluarga Min. Kamu campur tangan apa? Kau termasuk yang mana yang salah? Kau saudara Lin. Aku sudah bilang di kota selatan tidak ada yang bisa mengganggu. Dokter kecil, apakah kau pikir naga kuat bisa menekan ular lokal? Pak tua, aku tidak berniat untuk bertengkar dengan keluarga Min kalian. Jika tidak, ini bukan hanya masalah tentang diagram mandala. Setelah semua, Wen Xiao masih milik keluarga wanita kalian. Aku tetap harus pergi. Kali ini saya datang juga untuk meminta maaf kepada Anda. Ini adalah biaya kontrak selama 3 tahun untuk jalan tol Jing'an. Dikurangi. Hak sukses kontrak selama 3 tahun untuk jalan tol. Paman. Anda ambil kembali. Masalah ini dianggap selesai. Kami, keluarga Min, tidak akan dipertanyakan lagi. Silakan terima saja, Pak Tua. Tanggal 6 bulan depan adalah hari yang baik. Pernikahan saya dan Xia Yao akan diadakan di Balai Perhimpunan Rakyat. Semoga keluarga Min segera ke Beijing. Waguan, kamu jangan berharap. Anji, kamu harus jaga baik-baik. Inilah kesepakatan di antara kita. Saya minta maaf. Kontrak jalan bebas hambatan Jing'an selama 3 tahun. Dengan apa kamu bisa menghadapi saya? Ribuan kilometer terang. Saya tidak percaya di dunia ini tidak ada yang bisa beradu argumen. Bukankah kamu masih memiliki emosi? Saya katakan padamu, di sini adalah keluarga Lin dari dinasti selatan. Jadi hari ini. Xiao Xiao, aku memang ingin kau paksa. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani melakukannya? Kakek memberimu muka, kau harus menghargainya. Selama Xiao Xiao, sekolah mengemudi, aku jamin. Di tahun yang akan datang, Paman, aku tidak akan menikah. Hahaha. Apa kau pikir keluarga kami butuh orang luar sepertimu untuk berkarya? Ah, tadi saya memberikan uang untuk nyawamu. Saya tidak ingin permohonan maafmu. Tidak disangka kamu malah semakin keterlaluan. Apakah kamu benar-benar mengira keluarga Ming kami mudah untuk diganggu? Panggil orang. Tuan rumah memang tebakannya benar. Tuan Li masih ingin menyakiti Ibu Chen Bin. Wanita ini ingin melindungi di tengah jalan. Kita berhasil menyelamatkannya. Li Jiao, kau wanita jalang. Sehari suami, 100 hari kasih sayang. Aku memaafkanmu berkali-kali. Kau berani menyakiti ibuku. Hahaha. Tuan Muda Lin. Alasan aku bertahan sampai sekarang. Ingin melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata kamu memang bodoh tak tertolong. Datang sendiri. Kudengar ayahmu menderita sakit paru-paru bertahun-tahun. Tidak ada obat atau makanan. Kira-kira siapa yang akan kau pilih antara dirimu dan si dokter kecil? Aku ingat ayahmu seharusnya memiliki 6 anak laki-laki, bukan? Tidak mungkin. Penyakit ayahku bahkan dewa besar pun tidak bisa menyembuhkannya. Dia tidak akan melepaskan saya hanya karena seorang dokter pincang. Tidak mungkin. Nyawa yang bahkan dewa besar pun tidak bisa selamatkan. Kirim mereka semua ke kantor polisi. Hal baik dan buruk ada bagiannya sendiri. Kalian berani membawa saya pergi. Tuanku tidak akan membiarkan kalian. Saya adalah menantu yang jelek. Ingin bertemu dengan ibu mertua. Masih ada pikiran. Sedikit gugup. Saya sudah bukan orang yang bertunangan lagi. Takut apa? Cepat masuk saja. Apa? Apa Lin Xiong hilang? Satu bebek, dua bebek. Dua bebek.